Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah, kembali lagi di program Mutiara Iman. Kita akan membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mengetahui orang-orang yang biasa mencelanya, orang-orang yang biasa melempari beliau dengan kotoran ternyata jatuh sakit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi dengan adanya sikap sabar yang ada di dalam diri Rasulullah, beliau pun menjenguk orang-orang yang biasa mencelanya. Sampai orang-orang yang mencelanya pun malu. Ya Allah, ternyata orang yang selama ini kita cela, orang yang selama ini kita lempari dengan kotoran, ternyata orang yang sangat mulia. Ternyata orang yang sangat baik dan yang penting tidak dendam sedikit pun. Masya Allah. Itulah saudara pentingnya kita untuk lebih menanamkan kesabaran di dalam diri kita. Karena dengan kita menanamkan sabar di dalam hati kita, apapun ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam firman-Nya pun Allah berjanji, Allah akan mengangkat derajat hambanya apabila hambanya menjadikan sholat dan sabar menjadi penolong. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menolong hambanya yang ingin bersabar dan masih terus melakukan sholat 5 waktu. Beda dengan hambanya yang terus menerus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, yakni sholat 5 waktu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan pertolongan kepada hambanya apabila hambanya menjadikan kedua yang tadi, yakni sholat dan sabar menjadi penolong. Apabila seorang hamba tersebut hanya bersabar tetapi tidak sholat, maka diibaratkan seperti menadahkan air ke dalam ember yang berlubang. Tidak akan penuh sampai kapanpun. Sama seperti halnya antara sholat dan sabar. Apabila manusia menjadikan kedua itu sebagai penolong, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semua pertolongannya, akan mengangkat semua permasalahan yang ada di hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung. Beruntung bagaimana maksudnya? Sebagai contoh di bulan puasa saja. Ketika kita berpuasa 1 hari full, memang diwajibkan 1 hari full. Ketika kita membahas beruntungnya, kita akan beruntung ketika kita berpuasa 1 hari full dan berbuka puasa ketika beduk maghrib. Akan ada makanan-makanan lezat, akan ada makanan kesukaan kita. Itu namanya beruntung, karena kita sudah sabar menahan haus dan lapar seharian. Tetapi sebaliknya, apabila kita berbuka puasa di waktu sebelum azan maghrib, tidak akan ada apa-apa. Contohnya, kita berpuasa tidak kuat. Kita buka setengah hari, kemudian kita mencari yang bisa dimakan kita di dapur. Tentu saja belum ada apa-apa karena belum masuknya ke beduk maghrib. Itu letak tidak beruntungnya. Karena dijelaskan man sabara zafira, barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Contoh yang kedua, ketika kita dapat celaan dari orang, ketika kita dizolimi oleh orang lain, apakah yang akan kita lakukan? Di saat sekarang ini malah lebih banyaknya orang-orang ketika dihina, ia lebih menghina yang menghinanya. Orang apabila telah terzolimi, ia akan lebih menzolimi orang-orang yang menzoliminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, yakni sabar. Kita tanamkan sikap Rasulullah SAW, yakni sabar. Bukan berarti di zaman sekarang kita mengikuti zaman Nabi, dilempari kotoran kita diam saja,
dicela kita diam saja. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Bukan kita diam saja ketika kita dilempari kotoran. Kalau itu jatuhnya di zaman sekarang, mungkin sudah banyak orang-orang yang bertengkar. Tetapi kalau kita mempunyai pedoman, yakni menanamkan rasa sabar di dalam hati kita, insya Allah hati kita akan terasa adem. Hati kita tidak akan terbawa arus-arus negatif. Yakni ketika kita mendapat celaan dari orang, tidak wajib kita membalasnya, biarkan saja. Kita mengingat pada zaman Rasulullah pun, Masya Allah, kalau kita sudah menenangkan hati kita, kalau kita sudah menanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, yakni rasa sabar, insya Allah kenikmatan tersebut akan datang sendiri kepada kita. Semoga hadirin sekalian bisa menanamkan dan menerbiasakan perasaan sabar di dalam hati kita. Semoga kita semua bisa mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Ketika kita mendapat hinaan dari orang, kita tidak usah membalasnya. Cukup biarkan saja kita membalas dengan kebaikan agar orang tersebut bisa berpikir ternyata kita tidak seperti dia. Ternyata kita tidak seperti dia yang jahat ke kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beribu-ribu pahala untuk kita, akan memberikan tempat yang istimewa kelak nanti di syurga, akan memberikan kita kedudukan yang sangat amat tinggi di syurga. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Apabila sholat dan sabar tidak masuk di dalam hati kita, ya Allah, kita akan tergolong orang-orang seperti orang-orang kafir Quraisy yang menghina Rasulullah. Apa bedanya kita dengan mereka kalau kita tidak menanamkan rasa sabar di dalam hati kita, di dalam diri kita? Tetapi apabila kita menanamkannya di dalam jiwa kita, kita mengimaninya, insya Allah kita akan menjadi pengikut Rasulullah SAW yang diidamkan. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kelak kita semua dianugerahi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua bisa menerapkan rasa sabar, menerapkan dan menanamkan di dalam hati kita rasa syukur dan sabar, dan menjadikan sholat dan sabar menjadi penolong kita. Apabila kita sudah menjadikan sholat dan sabar menjadi penolong kita, insya Allah kita akan terus berpedoman kepada Rasulullah SAW. Mungkin illa hadza minni, syukran katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.